Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa training dan trading bareng lagi tentunya. Dan tidak lupa juga buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar terus ya puasanya teman-teman. Oke, kita langsung saja mungkin ada beberapa yang sudah update market ya dan mungkin ada beberapa yang sedang menunggu ya ataupun sudah tahu tentang berita CPI teman-teman dari Amerika. Itu yang saya mau bahas dulu untuk di berita pertama di hari ini ya. Tapi sebelumnya seperti biasa saya mau update market teman-teman. Di sini seperti biasa Bitcoin masih bertahan di 30 ribuan di atas ya, di atas 30 ribuan. Tepatnya sorry. Tepatnya di 30.239. Padahal semalam sempat terjadi breakdown sedikit teman-teman. Terjadi koreksi untuk Bitcoin ya sempat ya karena orang menunggu pengumuman ya dari Amerika kira-kira seperti itu tentang CPI ya tentang Consumer Price Index ya. Di sini untuk overall market juga membaik, Bitcoin juga dengan upgrade-nya ya bisa dilihat nggak terjadi dump seperti upgrade tahun lalu ya ke apa namanya dari proof of work ke proof of reserve, proof of stake ya. Kemarin tahun lalu ketika di upgrade itu kan turun dia dari 1.800-an anjok ke $800, tapi ini aman-aman saja teman-teman ya. Oke, dan di sini seperti biasa yang lain mengikuti ya untuk di beberapa token dan koin favorit saya yang saya jadikan sebagai favorit ya teman-teman. Dior ya teman-teman ya, Dior. Oke, kita langsung saja ya, kita masuk ke beritanya teman-teman. Bitcoin melonjak $500 ya ketika CPI Amerika Serikat mencapai 5% ya. Ini turun teman-teman ya. Untuk Maret 2023 ya. Di sini data CPI terbaru menghasilkan volatilitas harga langsung ya untuk Bitcoin, dan di sini ekspektasi awal ya angka IHK bulan Maret menunjukkan penurunan tingkat inflasi menjadi 5,2% ya. Kenyataannya bulan ketiga tahun ini terlihat peningkatan besar 5% ditunjukkan oleh indeks harga konsumen atau CPI-nya teman-teman. Dan ada beberapa poin di sini ya. Pada saat yang sama CPI inti yang mengecualikan ceruk yang lebih tidak stabil seperti makanan dan energi diharapkan berada di antara 5,5% dan 5,6% ya. Dan poin kedua di sini CPI inti benar-benar sesuai dengan ekspektasi berdiri 5,6%. CPI Februari mencapai 6% yang merupakan penurunan dibandingkan Januari ya, namun penurunan 1% lagi ini lainnya berdampak langsung pada harga Bitcoin. Jadi mulai menurun terus teman-teman ya. Cryptocurrency meroket hampir $500 dalam beberapa menit setelah angka keluar ya. Bitcoin diperdagangkan dengan tenang di 30.000 ya seperti yang diharapkan, $30.000 ya. Seperti yang dilaporkan sebelumnya tetap melonjak menjadi 30.500 ya. Banyak yang menunggu semalam, makanya dia koreksi di 29 ribuan setelah pengumuman naik lagi nih. Ini stabil di 30.200 teman-teman. Dan di sini dianggap sebagai aset berisiko. Kinerja harga pendek Bitcoin sangat berkorelasi dengan data CPI ya tentu saja teman-teman ya. Ini karena angka inflasi menentukan kebijakan moneter ya yang diambil oleh the Federal Reserve atau the Fed ya. Kalau sudah gini teman-teman, sudah aman gini, penurunan 1% ini tinggi sekali teman-teman ya, tinggi sekali ya untuk penurunan dari 6% ya, dan turun 1% sekarang di 5% itu pasti pengaruh. Kenapa ya? Pasti pengaruhnya di kenaikan suku bunga nanti pasti akan mengecil untuk kenaikan suku bunga ya, karena kenaikan suku bunga kejar CPI juga teman-teman. Oke, poin kedua di sini karena angka inflasi menentukan kebijakan moneter betul, dan penurunan inflasi year over year ya atau YOY ini menunjukkan bahwa tindakan The Fed berdampak dan bank sentral dapat segera mulai membalikkan strateginya. Betul, karena kalau sudah membaik ya, The Fed print money untuk tambah injek bank-bank yang lagi goyang, teman-teman. Um, Agak enteng gitu loh ya, agak enteng. Karena kemarin kan bingung, dia nyetak uang, dia ngasih ke bank, ya inflasi tambah berat. Nah inflasi ini sudah membaik, jadi dia agak bebas untuk mencetak ya, kira-kira gitu.
Oke, dan di sini di berita sebelumnya ya, The Fed diharapkan menaikkan suku bunga 25 sampai 50 BPS, ini kecil ya. Bagaimana ini bisa mempengaruhi harga Bitcoin ya, tentu saja karena ini sudah terjadi, karena ini berita ini satu hari sebelum pengumuman penurunan CPI ya. Oke, pengamat The Fed mengharapkan Bank Sentral Amerika untuk menaikkan tingkat dana federal sebesar 0,25 atau 0,50% ya. Alat CME Fed Watch ya telah mengantisipasikan kenaikan suku bunga 0,5 ya pada tingkat dana The Fed ya dengan probabilitas 72% dan dari setidaknya kenaikan 0,25 pada pertemuan berikutnya. Dan di sini tim Yahoo Finance Live ya melaporkan pada hari Senin, The Fed memiliki keputusan besar untuk dibuat pada pertemuan berikutnya pada tanggal 2 hingga 3 Mei ya. Kemungkinan kenaikan 0,25 lainnya sekarang menjadi 72% dan itu menurut alat pengawas IMF The Fed ya. Dan selanjutnya kenaikan suku bunga The Fed dilihat lebih awal bulan Mei. Mulai Mei ya. The Fed kemungkinan akan menaikkan suku bunga karena unjuk kekuatan yang berkelanjutan di pasar kerja Amerika Serikat. Jesse Wheeler dari Morning Consult CNBC ya, dia mengatakan seperti itu. Tapi setelah dengan terjadinya penurunan kemarin teman-teman, pengumuman tadi malam ya di CPI, berarti kena ya target atau ya bisa dibilang nggak lewat dari 50 BPS ya, ini 25 sampai 50 BPS ya. Itu kenapa kalau kita lihat untuk market saat ini agak fresh ya, karena Bitcoin tidak tidak nyampe turun parah lah ya, hanya koreksi semalam ya sekitar 29.000 kalau saya nggak salah ya semalam. Untuk penurunan semalam di sini ya teman-teman ya, 29.600-an ya, dia sempat koreksi di sini. Pokoknya yang ambil long semua hancur di sini. Kira-kira sampai di sini teman-teman ya. Menurut kalian seperti apa? Apakah akan terus membaik ya? Kalau saya tetap membaik. Saya tetap bullish tahun 2023. Kalau kalian gimana teman-teman? Tim bullish atau tim bearish ya, bisa drop komen di bawah ya. Dan seperti biasa tetap dior teman-teman ya, gunakan uang Anda sebijak-bijak mungkin. Dan sekali lagi kalau seandainya kalian mau sharing-sharing ya, untuk cerita-cerita atau untuk berbagi pengalaman, silakan join di Telegram grup dari Cryptoin ya. Karena kita tiap hari ada ngobrol ya di situ jam 9 malam ya, kayak kemarin tuh seru banget. Ini sudah hari ke-6 ya kita ngobrol bareng atau event ngobar ya, ngobrol bareng Army. Di situ overall apapun kita bahas ya, mau scam kayak mau mau yang baik-baik kayak mau token apa, mau koin apa, kita selalu bahas di sana. Jadi saya tunggu teman-teman yang belum join di Telegram grup Cryptoin, silakan ke sana karena nanti mungkin akan ada giveaway juga teman-teman ya. Kita tunggu, doain ya, semoga semua lancar biar ada giveaway lagi ya. Oke, semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.